hampir tengah malam. Kini dan neon yang beritahu. Mereka mampir pada saat gelap habis nonton bioskop. Demi mendengar bunyi mesin ketikku, aku sama sekali tidak kaget kalau ada orang ditangkap. Sejak bertahun-tahun silam, aku sudah terbiasa mendengar peristiwa penangkapan. Ada karena indikasi PRRI, kemudian karena indikasi PKI, lalu di waktu yang lain karena indikasi ekstrem kiri atau kanan. Di masa itu, kota kami kesibaran peristiwa malari yang marak di Jakarta. Kemana-mana kami berkumpul, selalu diinteli oleh oknum dari berbagai instansi. Maka para sastrawan, terutama yang muda, kian jadi keasyikan diinteli itu. Karena merasa diri penting, karena merasa diri ada. Mereka bikin acara yang aksian seperti baca puisi di lapangan terbuka waktu siang atau malam pakai obor segalanya. Aksi-aksian baca puisi itu selalu ramai dikunjungi. Menurut taksiranku, sekarang setelah 30% pertambahan penduduk dari masa 20 tahun yang lalu, pengunjung hadir lebih dari 3 kali lebih banyak dibandingkan jika penyair baca puisi di Taman Budaya masa sekarang. Yang hadir di masa itu bukan hanya seniman, tetapi juga para simpatisan. Tidak kalah banyak orang lewat yang sekadar ingin tahu. Tentu saja para intel yang mengenakan jaket danu bergunting rambut cepat ikut juga berjubel. Sebenarnya si Dali dan Alfonso tidak berperan penting pada aksi-aksian itu. Namun, keduanya selalu hadir. Kehadiran keduanya seperti memberi dukungan moral kepada mereka yang muda. Dan lebih-lebih Alfonso yang orang teater, yang menjadi idola mereka. Kalau dia bicara pada forum diskusi, gayanya memukau. Bahasanya teratur, kutipan pandangan filsuf dunia beruntun, menciutkan nyali yang hadir. Nah, kembali ke awal cerita. Si Dali dan Alfonso ditangkap polisi. Ditangkap polisi sekeluar dari bioskop. Tidak diketahui alasan dan pasal-pasalnya. Mereka ditahan bukan dalam sel, melainkan di asrama pelatihan polisi yang lagi kosong. Dan aku tidak kaget mendengarnya, karena peristiwa penangkapan di masa itu bukan berita lagi. Alasan cuma satu, yaitu indikasi menantang pemerintah. Kalau tidak dicurigai sebagai ekstrem kiri, tentu saja ekstrem kanan. Sedangkan sastrawan muda di kota kami menyebut diri mereka sebagai ekstrem tengah. Karena selalu mendapat persoalan untuk mengisi bagian tengah badannya, yaitu perutnya.
sebab tidak punya uang membeli nasi, maka itu sebagai orang yang terbiasa lapar dalam zaman stabilitas politik dan ekonomi. Sesungguhnya mereka bukanlah orang yang punya alasan untuk ditangkap, termasuk si Dali dan Alfonso. Yang jadi pikiranku ialah keterangan Jimmy bahwa istri Alfonso sedang hamil berat. Sebagai sastrawan, praktisnya mereka merupakan penganggur kalau tulisan mereka dimuat dalam koran lokal. Paling-paling honornya sekedar membeli rokok untuk seminggu. Kalau dikirim ke media sosial nasional, naskahnya sering dikembalikan. Kalau dimuat berbulan-bulan menanti dan berbulan-bulan pula menunggu honornya, tapi toh mereka hidup, punya istri dan anak. Toh dari mulutnya tak henti-henti asap rokok mengepul. Sekali-sekali sempat juga nonton bioskop atau makan rujak dan es tebak di tepi laut. Anaknya bisa lahir prematur, kata istriku pagi-pagi setelah aku ceritakan peristiwa itu. Menjelang tengah hari, 2 orang sastrawan muda yang paling aktif menggerakkan aksi-aksi membaca puisi, Haris dan Nelly, menemuiku. Om, si Ponco dan si Dali ditangkap polisi tadi malam. Kita harus membuat sesuatu sebagai tanda simpati dan solider, kata Nelly tanpa kata pengantar. Dia selalu menyebut nama Alfonso dengan Ponco. Jika keduanya ditangkap bukan masalah berat, Soekarno dan Hatta pernah ditangkap, lalu mereka menjadi orang besar tanah air. Jadi presiden dan wakil presiden, Natsir ditangkap, Syahrir ditangkap, Mokhtar Lubis ditangkap. Itu risiko jadi orang besar, kata Haris pula. Jadi istri si Ponco hamil berat. Istri si Dali harus pindah rumah karena kontraknya sudah 2 bulan berakhir. Tadi pagi yang punya rumah sudah datang karena tahu si Dali ditangkap. Dia memberi ultimatum harus bayar paling lama besok, kata Nelly pula. Pikiranku menjalar tentang situasi yang dihadapi istri kedua teman kami itu. Istri Alfonso memang tukang beranak terus. Dengan Alfonso bakal 2. Dengan suami pertamanya 3. Bila dia harus masuk rumah sakit, biayanya bisa diatur kemudian, pikirku. Tapi istri si Dali, rumah kontrakan itu sebetulnya cuma pondok ukuran 3x4 meter. Berdinding tadir dan berlantai papan dengan kolong rendah. Lokasinya memang di tengah kota. Akan tetapi, letaknya terjepit oleh 2 bangunan yang berbelakangan. Di sebidang tanah seperti tidak bertuan. Dulunya sebuah pondok ronda. Kemudian jadi pos preman melakukan hal-hal yang tidak disukai penduduk. Ketika preman itu dapat diusir, si Dali menempatinya. Sewa kontraknya memang tidak mahal, namun dia harus membuat dapur di belakang rumah. Untuk kakus, dia gali lubang setiap hari bila malam tiba. Untuk mandi, dia tampung air hujan dengan sebuah drum. Kalau tidak ada hujan, aku tidak tahu di mana mereka mandi. Tapi
Tapi bagaimana dengan biaya hidup perempuan yang tidak punya sanak keluarga satupun di kota itu? Apabila si Dalila mau ditahan, kenapa Haris dan Nelly aku berikan nama beberapa orang yang aku yakin mau membuka dompetnya? Selain dari isi dompet, ada juga yang memberi rokok, biskuit, susu kaleng, atau memberi bon untuk ditukar dengan beras. Setiap hari secara bergantian para sastrawan menjenguk kedua teman yang ditahan itu. Yang membingungkan tapi juga mengembirakan mereka, ada pula perwira polisi atau militer yang berkirim makanan kaleng atau rokok. Aku tidak pernah menjenguk mereka, tapi bersama istri, aku menyempatkan menjenguk istri mereka. Mereka menyambut kami dengan air mata berlinang. Istriku teranyuh sekali demi melihat tempat tinggal si Dali yang pondok itu. "Mengapa diam saja?" tanyaku ketika kami telah sampai di rumah lagi. Istriku tidak menyahut. Dia terus membisu. Selesai makan malam, barulah dia berkata, "Aku tidak menduga rumah si Dali seperti itu. Aku kira hidupnya sama dengan kita." Jika aku ingat pada obrolannya tentang politik, tentang kebudayaan, tentang filsafat setiap datang ke sini, apa dia betul-betul orang miskin? Karena aku tidak menyahut, dia bertanya lagi, "Apa jadi seniman itu pekerjaan atau hobi atau apa?" Karena aku tidak menyahut juga, dia berkata lagi, "Atau semacam kegilaan yang mengasihkan saja." Hampir 2 bulan si Dali dan Alfonso mendekam di tahanan polisi. Ditanya 1 jam setiap hari terkecuali hari Minggu. Mereka dikasih makan cukup, dibiarkan main catur. Bila bersama pengawal, mereka main domino sampai lewat tengah malam. Sambil tertawa, bergurau atau saling meledek. Ketika dibebaskan, kulit mereka cerah karena jarang kena sinar matahari. Enak juga jadi tahanan seperti itu. Kalau ditahan lebih lama lagi, maulah aku, kata si Dali. "Di mana letak kebebasan yang kau perjuangkan?" tanya Nelly ketus dengan seringai, bibir yang sudah aku kenal benar. Tinggal di luar begini tak ubahnya kita tinggal di hutan larangan. Kemiskinan dan kelaparan memenjarakan kita tak henti-hentinya, jawab si Dali. "Begitu," kata Haris. "Istriku suka kalau aku ditahan lagi. Selama aku ditahan, katanya dia tidak pernah kekurangan beras, kekurangan uang. Malah dapat juga meminjamkannya pada tetangga. Setiap hari ada saja orang datang memberi apa-apa. Tapi setelah aku dibebaskan, semua pemberhentian stop." Bayangkan itu. "Selama 2 bulan ditahan apa kau menulis?" tanya Nelly. Si Dali menggeleng seperti orang tertangkap basah. Si Punco juga tidak. Nelly menyeringai ejekan lagi dan merentak pergi membawa seringai bibirnya. Haris dan Nelly kehabisan tugas yang selama 2 bulan dia urus terus-menerus. Istri Alfonso telah melahirkan anak laki-laki. Istri si Dali kembali ke rumah orang tuanya di desa di kaki gunung. Tak mau karena tidak betah hidup tanpa jaminan masa depan.
Dunia seperti telah aman seaman-amannya untuk semua. Tapi dunia yang aman seaman-amannya itu tidak ubahnya seperti lampu yang hampir padam karena kehabisan minyak. Menunggu waktu, sastrawan muda yang dipelopori Haris dan Nelly tidak lagi baca-baca puisi. Tidak lagi melakukan wirid diskusi mingguan. Mengapa begitu? Tanyaku ketika kami berjumpa. Entahlah, kami seolah kehilangan motivasi. Jawabnya lesu, tak ada gairah. Bertahun-tahun kemudian, aku ketemu si Dali. Wajahnya ceria, kulitnya sebersih pakaiannya, jauh berbeda dibandingkan dengan masa-masa dia aktif bersama para sastrawan dulu. Dan ketika aku ingat pada masa dia ditangkap dulu, dia tertawa. Masa itu bukan semacam permainan hidup, melainkan semacam hidup yang dia permainkan. Katanya kemudian, maksudmu? Tanyaku. Masa itu rupanya orang-orang intel kewalahan menghadapi tingkah laku sastrawan muda. Mau dilarang tidak ada alasan. Dibiarkan terus, dikhawatirkan iklim bisa rawan. Lalu kami yang tua-tua ditahan. Lalu anak-anak muda itu, mereka gerakkan mencari sumbangan solidaritas kemana-mana. Maka kesibukan mereka beralih karena kegairahan mendapat simpati. Demonstrasi baca puisi berhenti, dan memang sudah peristiwa itu sampai sekarang tidak ada lagi sastrawan yang baca-baca puisi. Kata si Dali dengan gaya bicara yang ringan, seolah-olah dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Formalnya kau ditangkap atas tuduhan apa? Tanyaku. Tak ada. Kami kan orang nganggur, memindahkan tidur penganggur dari rumah istrinya, lalu dikasih makan enak-enak, toh tidak ada yang rugi, katanya sambil terkekeh. Keningku berkerut lama oleh cerita si Dali itu. Dalam mata anganku terbayang lagi hingar-bingar masa itu. Tapi kini aktivis seperti Nelly sudah menikah dan memperoleh anak. Haris menjadi dosen yang sibuk karena mendapat proyek penelitian. Alfonso merantau ke Jakarta. Di sana, dia kawin lagi tanpa menceraikan istrinya yang beranak 6, dan si Dali, seperti kataku, wajahnya secerah baju yang dipakainya. Kayu Tanam 14 Juni 1966. Sekian, terima kasih.